2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai semuanya, perkenalkan saya Yuliani. Saya sudah 2 tahun dapat amanah jadi dosen mata kuliah konsentrasi copywriting, dan kebetulan saya juga punya pekerjaan selingkuhan sebagai freelance copywriter. Di video ini saya akan memaparkan mata kuliah konsentrasi copywriting yang bisa kamu pilih di semester baru. Saya akan menjelaskan apa itu copywriting, kelebihan copywriting, tugas seorang copywriter, siapa yang cocok banget ambil konsentrasi ini, apa yang akan kalian lakukan di mata kuliah konsentrasi ini, prospek copywriting di masa depan, contoh hasil copywriting beberapa angkatan sebelumnya, dan juga simpulan. Yuk kita mulai! Copywriting atau menulis kopi adalah teknik seni penulisan yang tujuannya mendapatkan respons dari pembaca. Menulis kopi dapat berupa teks atau audio visual di berbagai media promosi. Intinya, copywriting adalah menulis iklan untuk mempromosikan merek, produk, atau jasa yang ditawarkan. Sebenarnya banyak banget kelebihan dari copywriting. Tapi karena waktu yang terbatas dan kalau video ini durasinya lebih dari 10 menit, kalian akan cepat bosan dan pesan gak jadi tersampaikan. Jadi saya rangkum menjadi 3 kelebihan aja. Kelebihan dari pekerjaan copywriting salah satunya adalah tidak bisa digantikan oleh mesin. Seorang copywriter harus berpikir keras untuk mendapatkan ide dan menuliskan ide tersebut menjadi teks promosi, seperti menulis slogan, caption IG untuk jualan, judul iklan, dan lain-lain. Ide tersebut muncul dari kreativitas seseorang, bukan mesin. Seorang copywriter juga melibatkan perasaannya dalam menulis iklan agar pesan dari iklan tersebut tersampaikan ke calon konsumen. Makanya hanya manusia yang bisa baper, bukan mesin. Tapi jangan terlalu baper juga ya. Kelebihan kedua dari copywriting adalah melatih kreativitas. Tahu kan kalau kreativitas itu menjadi salah satu top skills di tahun 2020 dan di era revolusi industri 4.0? Dengan memilih konsentrasi copywriting, kreativitas kamu akan dilatih, diuji, dan ditingkatkan. Kelebihan lainnya dari copywriting yaitu menuntut pelakunya untuk terus mengikuti tren. Seperti kata Wells, adaptasi atau mati adalah tuntutan alam yang tidak dapat dihindari. Nah, seorang copywriter akan terus berusaha untuk mengikuti tren. Apa yang sedang digemari publik, apa yang tidak disukai publik, lalu menuangkannya menjadi ide promosi. Kalau kamu tertarik untuk ambil konsentrasi copywriting, tapi kamu masih bingung seorang copywriter itu kerjanya apa, berikut adalah tugas seorang copywriter. Tugas utama seorang copywriter adalah menulis teks secara kreatif agar bisa menarik konsumen. Teks itu dapat berupa kata, frasa, kalimat, paragraf, bahkan teks penuh yang dipublikasi di berbagai media seperti landing page, brosur, kartu pos, poster, post caption story IG, status dan story Facebook, dan banyak lagi. Ada untungnya kan kamu ambil kuliah bahasa? Karena seorang copywriter itu harus pandai bermain dengan pilihan kata. Kalau kamu seseorang yang gak pernah betah diam berjam-jam di meja belajar, sering berimajinasi tentang ide-ide setiap saat, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, senang mengikuti perkembangan atau tren, hobinya memperhatikan keadaan sekitar, suka banget dengan fleksibilitas, selalu punya cara untuk mengekspresikan diri dan punya rencana atau bahkan udah bikin dan jual produk sendiri, maka konsentrasi copywriting ini cocok banget untuk kamu. Gimana? Tertarik untuk ambil konsentrasi copywriting, tapi belum kebayang nanti kegiatannya ngapain aja?
Pada dasarnya, konsentrasi copywriting ini tidak akan 100% dilaksanakan di dalam kelas. Justru sebaliknya, kamu akan sering pergi keluar kelas dan mulai memperhatikan apa yang ada di sekitar kamu, mulai dari orang lain, benda-benda di sekitar, hewan-hewan, dan mungkin makhluk lain yang bisa kamu perhatikan. Selain terjun ke lapangan untuk observasi, baik itu dunia nyata maupun maya, kamu juga akan melakukan banyak riset. Bukan riset di laboratorium ya, tapi riset seperti mencari pola tren di masyarakat, minat masyarakat dari segala jenjang usia, dan sebagainya. Kelas konsentrasi ini juga nggak akan fokus ke presentasi dosen sepenuhnya, tapi kita akan melakukan banyak diskusi dan tukar pikiran supaya kita bisa lebih open-minded, wawasannya makin luas, dan menemukan tingkatan juga pola kreativitas kita sendiri. Kemudian, walaupun kita bukan program studi desain, tapi karena kita butuh banyak praktik, kamu juga akan latihan bikin desain di berbagai media promosi plus bikin isi teks yang sesuai. Jadi gimana? Udah kebayangkan belajarnya akan seperti apa? Kamu udah tahu belum kalau copywriting itu masuk ke pekerjaan yang paling dicari di dunia bisnis revolusi industri 4.0? Coba lihat deh, sekarang kalau mau bikin startup, prosesnya lebih mudah. Kalau mau jualan di Instagram atau Facebook juga bisa, nggak usah bikin surat izin usaha. Bahkan kamu juga bisa buka toko sendiri di all shop seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Nah, produk atau jasa yang dijual di platform-platform tadi pasti butuh teks yang mempromosikan keunggulan produk atau jasa itu. Disitulah copywriting mengambil alih. Coba sekarang kamu bayangin ya, kamu buka satu all shop untuk cari headset. Terus kamu ketik kata kunci headset. Dan keluarlah banyak pilihan produk yang sesuai. Pas kamu udah nemu satu produk headset yang kamu suka, terus klik barangnya, taunya nggak ada deskripsi sama sekali. Kamu bakal beli nggak barangnya? Belum tentu kan? Kenapa? Karena penjual kurang informatif tentang produk yang dia jual. Itulah kenapa copywriting penting banget dalam membantu penjualan. Seorang copywriter juga bisa bekerja sebagai tenaga freelance, bekerja di consulting agency, atau di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan copywriter. Kalau kamu tertarik untuk membangun bisnis kamu sendiri, kamu bisa promosi bisnis kamu dengan kemampuan copywriting kamu loh. Pokoknya nggak ada lagi deh alasan nganggur kalau udah dapat ilmu copywriting. Nah, lihat deh beberapa hasil pekerjaan kakak tingkat kalian di kelas konsentrasi copywriting. Keren-keren kan? Jadi udah ngerti kan copywriting itu apa? Pokoknya kalau kamu merasa kamu punya kreativitas dan senang berbagi ide dan diskusi, dan kamu juga senang mengamati segala sesuatu di sekitar kamu, atau kalau kamu mau merintis usaha sendiri, bahkan mau bantu usaha orang lain yang sedang merintis, ayo masuk konsentrasi copywriting. Hidup itu kan nggak melulu take, tapi harus lebih sering give. So, yuk kita bantu orang lain biar orang itu juga bisa bantu konsumennya. Segitu aja video pemaparan dari saya, semoga terinspirasi.